Ngopi, ngobrol Piala Dunia. One, two, three, four. Ngopi, ngobrol Piala Dunia. Oke. Masih bersama dengan saya. Siapa? Saya siapa? Fadli. Ya, Fadli. Ya, kalau saya Saya siapa? Raffi. Oh, bukan kayak gitu ya? Ya, ya, Saya Raffi dan gitu. saya Fadli. Saya dua orang berarti. Ini dong. Kan berdua gantian. Saya Raffi dan dia Fadli. Iya, seperti itu deh. Ya, balik. Raffi dan Fadli nih Ya udah. teman-teman ya. Bahasa kita terlalu panjang, Terlalu bro. panjang. Oke. Nah, ini ada Fadli, ada Raffi, ada Sofian Marhan. Sofia. Ini Bang Sofian ya, Bang ya. Oke. Bang Sofian ini adalah asisten pelatih Barito Putra Senior dan juga mantan pemain dulu ya? Barito Putra. Mantan pemain Barito. Waduh. Ini obrolan spesial kita pada hari ini, bro. Karena mungkin sebelumnya kita kalau misalnya ngobrol Piala Dunia, kita bakal dari sisi fans ya. Ya, sisi fans, sisi pengamat, gitu. Nah, Tapi kalau ini bakal jadi teknis nih. teknis Wah. kita bakalan banyak belajar di hari ini gitu ya kan terkait dengan mental pemain, apalagi beberapa Piala Dunia banyak yang mengejutkan Mas Sofian ya. Iya, benar sekali. Kayak kejadian masih teringat sih sebenarnya Argentina Arab Saudi sih Iya, di telinga saya ini. Atau yang paling baru deh Jepang Jerman ya. Ya, tapi masih teringat kayak itu sih. Lebih Messi ikonik ya. dijadiin kambing gitu kan sama Arab Saudi gitu ya. Karena Messi goat itu kan kambing jadi Jadi kambing korban. orang Arab suka makan kambing ya. Habis itu pemain Arabnya diberiin Royal Roast lagi. Waduh. Apa sih mereknya itu? RR lah pokoknya itu. RR ya. Habis itu diberikan hari libur lagi. Wow. Spesial banget kan Arab Saudi ya. Tapi ya itulah pokoknya banyak kejadian spesial lah pokoknya di Piala Dunia ya. Benar sekali. Nah, kalau kita lihat nih Mas Sofian, Ya. kita berkaca dari kejadian-kejadian yang spesial-spesial ini nih. Memang apakah ini karena ada faktor apa gitu ya yang menjadikan itu berubah gitu, Mas? Mungkin sepak bola itu berkembang ya. Mungkin Asia sekarang udah berkembang pesat banget karena dua tim Asia bisa ngalahin tim-tim unggulan ya, favorit ya. Mungkin saya pikir seperti itu. Kita udah banyak belajar ya. Asia bukan aja tim-tim besar yang dulu seperti Jepang, sekarang Arab Saudi, bahkan negara kita juga sepertinya udah mulai berkembang juga ya. Sekarang udah mulai bangkit juga. Itu sih belajar dari yang dulu-dulu, akhirnya sekarang Asia nggak dianggap tim-tim yang kecil sekarang bakalan ditakutin nanti. Oh nanti. Tapi kalau kita lihat kelemahan ya Mas ya, kalau kelemahan tim Asia ini kan kalau dilihat dari postur tubuh Mas. Iya. Nah ini gimana nih kalau ngelihat secara teknis nih, postur tubuh pengaruh banget gak sih kira-kira? Apakah ada cara untuk bisa mengatasi dari postur tubuh itu Ya. supaya bisa melawan yang notabene Eropa sama Iya. Amerika Selatan yang badannya mungkin lebih gede dan lebih tinggi gitu. Iya sih, kalau kita sih memang kekurangan orang Asia sih kan postur tubuh, tapi kita punya kelebihannya di kecepatan. Jadi kadang memanfaatkan kecepatan itu yang dimanfaatkan beberapa tim Asia. Mereka kan nunggu seperti kemarin Arab Saudi, mereka nunggu di sepertiga di dekat bundaran garis tengah, ya. Dia nunggu aja dia di situ. Nanti kalau ada counter attack baru dia nyerang. ya kan? Sama dengan Jepang tadi malam. Mereka akan nunggu counter attack, lihat beberapa pemain depan mereka sangat cepat sampai bisa gol yang kedua tadi malam itu bagus banget. Itu manis banget sih memang sih. Itu kayak sebenarnya orang-orang pemain Jerman pemain belakang itu nggak menyangka. Iya. Tiba-tiba udah dapet, ternyata udah lari aja. Dan kebetulan tidak bisa mengimbangin ya. Sampai pemain belakang Jerman bingung, "Hah, ini gimana ini? Kok bisa kejadian gol gitu kan?" Saking gak nyangkanya gitu, cepat sekali kan. Si Asano ya berarti Iya, pada Asano malam itu ya. yang kemarin mencetak gol kedua. Cuman kita punya kekurangan sih kalau bola-bola Atas, free kick, bola mati, itu sih beberapa kelemahan di orang-orang Asia seperti itu. Kalau aku ingat tahun 2018 kemarin Jepang kan kalah dramatis dari Iya, Belgia. Itu 2 gol itu karena set piece abis itu sundulan. Wah, itu mungkin kayak sekarang Jepang udah mulai belajar dari itu kali ya. Mereka tidak terlalu sering membuang bola Buat pelanggaran membuat pelanggaran di area-area kita ya benar. Apalagi di pojok sepak kan biasanya kan itu paling dimanfaatin tuh. Iya. Sampai malam tadi kan Neuer maju ya ke depan ya. Iya. Saking gregetnya tuh kayaknya pengen ngegolin malam tadi tuh. Tapi bisa aja kejadian sama kayak lawan Korea Selatan tahun kemarin ya. Mereka maju semua masuk mulai kebobolan. Iya sih, yang apa kosong di belakangnya. Kosong gitu ya. belakangnya Son Heung-min ya kalau Son apa bukan yang cetak Son ya? Song. Kosong ya, benar. Oke. Ngomongin soal negara Asia. Nah, ada beberapa negara Asia yang mungkin kalau tadi yang menang-menang. Kebetulan di grup yang kita bahas ini Yoi. itu ada yang kalah,
ada yang kalah banget. Ya. Jadi ada di kita lihat aja teman-teman, ada di grup A yaitu Qatar yang kemarin kalah dari Ekuador Dengan ya skor yang 2-0 nyaris ya intinya ya. dan jadi tuan rumah Piala Dunia yang kalah pertama kali ya pada pertandingan pembuka. mencatat sejarah buruk gitu Iya, ya. buruk jadinya. ya. Dan juga ada Iran, waduh, yang kena 6-2 sama Inggris, nih, teman-teman. Nah, di dua timnas ini Akan bakal bertanding nanti ya. bertanding lagi, di mana Iran melawan Wales, ya masih saudaranya Inggris. Ya. British ya, sama British. Ada Qatar yang melawan Senegal. Senegal. Menariknya warna benderanya hampir sama kayak Ekuador. Iya ya. Iya, Kebetulan gitu kan. kebetulan ya. Nah, Kira-kira gimana nih? Apakah akan terjadi perubahan gitu. atau seperti apa menurut Kak Sofian? Mas Iya, menurut saya sih kalau setelah pertandingan pertama mungkin ada beberapa aspek yang mereka belum ngebaca. Mungkin yang keduanya saya pikir pelatih mereka mungkin menginstruksikan ada beberapa cara untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan waktu pertandingan pertama. Seperti Qatar mungkin ada beberapa mungkin dia terlalu bertahan, ya kan? Padahal itu tim main di negara dia sendiri. Mungkin harusnya berani ya. mungkin di pertandingan kedua lawan Senegal saya pikir dia akan mungkin harus mencari poin mungkin. Sama juga dengan Iran. Mungkin karena kemarin sudah kalah, saya pikir staf pelatih mereka akan mencari cara mungkin kalah 1-2 mungkin tetap sama ya. Mereka harus mencari poin di situ. Mungkin mau nggak mau mereka akan jojoran juga, bakalan rame nanti ya kan kita nonton panas lah ya. mungkin ya. Tapi Mungkin. menarik ini adalah dua negara ini, Wales ada punya banyak sekali pemain cepat. Ya. Senegal apalagi, Senegal bahkan kemarin walaupun tanpa Sadio Mane, banyak pemain itu yang merupakan tipe pelari. Iya. Ya. Dan menurut Kak Sofian gimana nih? Apakah Iran dan Qatar akan mengimbangi kecepatan dari kedua negara ini? Iya, mungkin bisa juga ya mereka belajar dari Arab Saudi ya. Arab Saudi punya pertahanan yang bagus. Mungkin saya pikir Qatar, apalagi Iran bisa mengantisipasi pemain-pemain cepat yang akan dipakai untuk melawan mereka nanti. Mungkin ada beberapa, saya pikir sih mungkin mereka akan pakai counter attack juga mungkin. Rencananya mungkin saya pikir strategi yang mereka lakukan akan seperti itu. Ya, mungkin akan menunggu atau mematikan orang-orang yang cepat ini. Oh iya benar-benar. Saya kalau misalnya Arab Saudi ketika lawan Argentina kemarin itu garis pertahanannya itu tinggi banget. Tinggi banget soalnya. Parkir bus bisa dibilang ya. Jadi mereka tuh sengaja kayak kalau biasanya apalagi kalau pelari kan umpan panjang lari Lari, ya. ya. Kalau ini mungkin bisa ya Bisa dibendung gitu ya kan jadinya ya. Sampai berapa kali offside kan akhirnya mental mereka Argentina kan akhirnya down kan sampai 3 kali gol offside. Mungkin bisa juga dilakukan seperti itu. Pastilah kan sekarang tim-tim sepak bola sekarang kan punya analis. Jadi mereka akan mempelajari habis pertandingan langsung mempelajari apa yang harus mereka lakukan. Sama kejadian kayak Jerman Jepang kan, babak pertama membosankan, terus babak kedua langsung evaluasi langsung habis-habisan tempat gitu dia. kan. langsung makanya masuk 2 pergantian cetak 2 gol. Cetak 2 gol kan malahan gitu ya. Penting sekali kayaknya Penting. evaluasi ya babak pertama ya. Iya, evaluasi dan sekarang zaman modern setiap tim sepak bola bahkan seluruh ya dunia mungkin sampai 35 sampai 40 staf pelatih yang ada di satu tim. Mereka banyak ada yang mempelajari analis, ada yang mempelajari Fisik, semuanya ada. Oke, berarti official itu memang kerja semua gitu Kerja jadinya semua. ya. Kalau dulu kan mungkin ada official yang nonton doang Iya, gitu ya. Kalau Yang zaman mungkin dulu gitu. mendampingi. Nggak mendampingi gitu. Atau mungkin nggak sebanyak sekarang juga. Ya. Benar. Mungkin kalau misalnya dulu digabung antara fisik sama makanan ya kan. Ya. Ya, sekarang udah makanan tuh bisa makanan ini Khusus sendiri, ini sendiri. Ada ahli gizinya Iya, mungkin gitu ya kan. Sekarang udah modern banget. Oke. Nah ini menarik nih Mas Sofian, satu laga nih Qatar versus Senegal. Dua-dua tim ini sama-sama kalah nih. Senegal kalah sama Belanda 2-0 gitu ya kan. Qatar kalah juga sama Ekuador. Mentalnya nih, kalau dilihat dari mental habis kalah ini gimana kira-kira ya? Kalau Qatar karena tuan rumah ya, mereka pasti punya motivasi tinggi karena tuan rumah nih. Nah, Takut itu kan. mungkin ya kan kalau Senegal Apalagi Qatar juara Piala Asia tahun ini. Harusnya bisa membanggakan Asia juga. iya sih mudah-mudahan Senegal banyak pemain yang bermain di Eropa. Liga Eropa. Pasti
motivasinya tinggi juga sih, mereka nggak akan malu, nggak pengen malu ya. Mungkin saya pikir dua-dua pengen menang, apalagi Qatar tuan rumah, sebagai tuan rumah udah jauh-jauh hari, udah sampai saya sering nonton mereka beruji coba dengan tim-tim Eropa, Amerika Latin. Kemarin waktu uji coba malah bagus. Sekarang malah main di timnya di negaranya sendiri akhirnya. Anjlok gitu ya Iya. jadinya ya, bapuk gitu kan. Mungkin jadi apa ya, sedikit beban juga bagi mereka, ditambah juga jadi motivasi bisa, cuma kadang-kadang bisa jadi beban yang membuat mereka jadi kayak tampil tidak maksimal. Iya. Soalnya beberapa pertandingan tadi Kak Sofyan sampaikan, pertandingan uji coba bagus, tapi mereka tuh main close the door, bahkan nggak ada penonton ya kan. Nah, itu mungkin mereka belum terbiasa kali Terbiasa Betul. kali ya kan, dengan full penonton gitu ya kan. Nah, Karena atmosfer beda ya. Betul. Sedangkan Senegal mungkin mereka selalu berharap sama Mane kan. Saya pikir mungkin kalau Mane main mungkin motivasinya lebih tinggi lagi dia. Kalau Mane main kayak agak-agak kurang berimbang juga ya. Tapi ya Mane cedera, apalagi kemarin pertandingan terakhir lawan Bayern Munchen. Aduh. Itu berapa bulan ya cederanya ya kalau nggak salah ya? Sebenarnya itu cederanya nggak lama, cuma nggak bakal sempat buat Piala Dunia. Iya, benar-benar. Sayang sekali padahal pemain bintang gitu Iya. ya di sana ya. Pemain yang diandalkan. Betul. Oke, kita agak beralih ke malaman lagi Oke. ya. Kalau tadi ada tim-tim yang kalah-kalah, ini mungkin secara singkat nih ya, Sofyan. Ada tim yang menang, Netherlands, Ekuador, lalu ada Inggris ya dengan ambisi coming home ya, Yoi. melawan USA. Nah, kalau pertandingan pertama dulu Netherlands versus Ekuador. Ya. Kalau Belanda sih, saya sih sebenarnya tim unggulan saya Belanda nih. Wah, siap. Jadi ya saya beberapa lihat memang waktu babak pertama mereka belum nemu permainan, tapi pada saat babak kedua saya udah lihat ada beberapa mereka pakai strategi dari sayap, saya pikir ya. Mungkin karena banyak pemain-pemain baru juga yang di Netherlands. Saya pikir bisa ngatasin Ekuador. Ekuador cuman berharap satu orang yang strikernya si Valencia. Ya, mungkin seperti itu aja kita. Kalau saya sih melihat kansnya lebih ke Belanda. Karena salah satunya tim unggulan kan biasa nama besar itu bisa menjatuhkan dari mental tim-timnya, ya. mental ya. Apalagi Belanda ini juga punya motivasi karena tahun kemarin mereka nggak tampil di Piala Dunia. Iya, Ini betul menunjukkan taji mereka ini. Betul. Berarti sama kayak Italia tahun ini ya. Mungkin 2020 gitu ya. Pengen tampil ya. maksimal. Ya, ini pengen bawa Italia terus nih sampai Italia di bawah nih. Oke, kita maju aja untuk pertandingan selanjutnya. Yo, iya benar. Inggris Ada melawan Wales. Amerika. Bukan ya, sorry. Inggris lawan USA. Iya, Inggris lawan Amerika. USA. Sorry, salah. Iya. Saya kira membahas Wales Iran tadi. Ini berbeda balik kalau misalnya Inggris adalah negara dengan mungkin dikatakan asalnya sepak bola. bola. Ya, tapi kalau si Amerika kan bahkan sepak bola bukan olahraga favorit favorit, 1 2 3 bahkan bukan. Iya. football ya mereka Masuk punya. football, basket sama baseball. Baseball. Ya. Ini menurut dari Kak Sofyan, apakah perbedaan budaya ini akan mempengaruhi hasil akhir? Mungkin juga ya karena tapi di sepak bola yang sekarang Amerika juga udah banyak perubahan dan banyak pemain dia yang bermain di Eropa juga sekarang ya. Jadi ya tapi mungkin karena beberapa tahun belakangan ini Amerika agak kurang ya, agak kurang di turnamen seperti ini. Tapi saya sih mengunggulkan Inggris sih karena Inggris beberapa pemain mudanya bagus banget ya. Kemarin juga tahun ada ini. Apalagi Harry Maguire udah tampil bagus gitu ya. Beda di MU gitu ya kan. Wah. Entah kenapa Maguire ketika di MU bagus gitu ya. Tapi emang bagus juga sih, emang lagi kena ritmenya. Ya. Tapi kemarin diganti ya. Cuma tapi dapat pemain MU punya peran besar ya. Iya, iya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Sofyan. Ya, Udah terima kasih, ngobrol terima bareng kasih. Piala Dunia pada Siap. hari ini. Semoga kita bisa Makasih. ketemu lagi di segmen Mudah-mudahan selanjutnya ya. Kayaknya mudah-mudahan kalau final Mas Sofyan lagi deh. Mudah-mudahan ya, kita coba aja. Ya sama beberapa pemain barito deh. Wah, amin. Bagus Yes. nih. Bisa Oke. diboyong nanti ya. Ya, boleh. Mantap. Nanti kita pindah ke Mes Barito Putra ya. Oh Nyawa iya, kita. main di Mas Barito nih. mantap. Kita tunggu aja nanti ya teman-teman. Siap. So, jangan kemana-mana. Saksikan terus Ngobrol Piala Dunia Ngopi. Ngopi.